Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megita Ajeng Pramesti dengan NIM 19518244018 dari Pendidikan Teknik Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta, kelas F 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyarah gelombang penuh dengan tapis kapasitor. Baik, sebelum memasuki materi, akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa rangkaian penyearah dibagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Penyearah yang terdiri dari dioda-dioda mengubah tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah, tetapi tegangan hasil penyearah kurang konstan, artinya masih mengalami perubahan periodik yang besar. Sebab itu diperlukan kapasitor sehingga tegangan tersebut cukup rata untuk diregulasi oleh rangkaian regulasi yang bisa menghasilkan tegangan DC yang baik dan konstan. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu definisi penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang atau rectifier merupakan bagian dari catu daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC menjadi tegangan searah atau DC. Komponen yang berfungsi sebagai penyearah adalah dioda. Kemudian, prinsip kerja. Prinsip kerja dari penyearah gelombang penuh dengan menggunakan trafo CT adalah terminal sekunder dari trafo CT mengeluarkan dua buah tegangan keluaran yang sama, tetapi fasanya berlawanan dengan titik CT sebagai titik tengahnya. Kemudian ini adalah contoh rangkaian dari penyearah gelombang penuh dengan tapis kapasitor dan dua dioda. Selanjutnya yaitu fungsi penyearah gelombang penuh. Dimana secara umum fungsi penyearah gelombang penuh ini adalah yang pertama, yaitu berlaku untuk menyearahkan jenis tegangan arus AC menjadi DC yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Yang kedua, digunakan untuk semua elemen elektronika, terutama bagian power supply. Yang ketiga, penyearah gelombang ini membantu perangkat elektronik untuk mendapatkan arus DC yang bersih dan bebas noise. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah penyearah gelombang penuh membantu perangkat elektronik untuk mendapatkan tegangan yang stabil dan lain sebagainya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan penyearah gelombang penuh. Yang pertama, dari segi kelebihan, dapat menghasilkan nilai tegangan output yang stabil. Kemudian memiliki dua fasa tegangan yang berbeda pada bagian input, yakni positif dan negatif. Selanjutnya, tegangan yang berbeda pada input akan dijadikan sebagai tegangan output. Semua tegangan dalam siklus AC akan disearahkan. Kemudian yang terakhir yaitu daya lebih efisien untuk diserap karena tidak ada siklus yang dibuang. Lalu dari segi kekurangan, yang pertama yaitu menggunakan lebih banyak dioda sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuatnya jadi lebih mahal. Lalu ada rangkaian terlihat lebih rumit karena membutuhkan lebih banyak komponen dioda untuk membuatnya. Lalu jenis penyearah gelombang penuh. Untuk yang jenis yang pertama yaitu adalah bridge. Dan untuk gambarnya bisa dilihat dari bagian sebelah kiri ini. Untuk proses penyearahannya, gelombang penuh jenis bridge adalah ketika setengah periode pertama polaritas positif, dioda D1 dan D2 on, sedangkan dioda D3 dan D4 off. Selanjutnya, setengah periode kedua polaritas negatif, dioda D3 dan D4 on, sedangkan dioda D1 dan D2 off. Yang kedua yaitu adalah jenis penyearah gelombang penuh center tap. Proses penyearahannya yaitu gelombang penuh CT adalah ketika setengah periode pertama atau polaritas positif, dioda D1 on, sedangkan dioda D2 off. Selanjutnya setengah periode kedua atau polaritas negatif, dioda D2 on, sedangkan dioda D1 off. Selanjutnya yaitu adalah cara kerja filter kapasitor. Ini dapat dilihat dari gambar sebelah kiri ini untuk menyeimbangi dari penjelasan cara kerja filter kapasitor yang akan saya sampaikan. Selama seperempat periode positif yang pertama dari tegangan sekunder, dioda D1 menghantar karena dioda menghubungkan sumber VS1 secara langsung dengan kapasitor, maka kapasitor akan dimuati sampai tegangan maksimum atau VM. Setelah mencapai harga maksimum, dioda berhenti menghantar atau mati. Hal ini terjadi karena kapasitor mempunyai tegangan sebesar
Vm yang artinya sama dengan tegangan sumber dan bagi dioda artinya tidak ada beda potensial. Akibatnya dioda seperti saklar terbuka atau dioda mundur atau reverse. Dengan tidak menghantarnya dioda, kapasitor mulai mengosongkan diri melalui resistansi beban RL sampai tegangan sumber mencapai harga yang lebih besar dari tegangan kapasitor. Pada saat di mana tegangan sumber lebih besar dari tegangan kapasitor, dioda kembali menghantar dan mengisi kapasitor. Untuk arus beban yang rendah, tegangan keluaran akan hampir tetap sama dengan Vm. Tetapi bila arus beban tinggi, pengosongan akan lebih cepat yang mengakibatkan ripple yang lebih besar dari tegangan keluaran DC yang lebih kecil. Berikutnya adalah analisis rangkaian. Untuk yang pertama yaitu beban resistif. Itu ada tegangan masukan input atau VS. VS ini adalah Vm sin omega T sama dengan Vmax sin omega T. Sedangkan untuk tegangan luaran atau output atau VO, ini tegangan luaran output rata VODC dan arus luaran rata IODC dirumuskan seperti ini. Yang kedua ada beban induktif dengan rumus seperti ini, dan rumus dari tegangan DC dan juga tegangan harmonik, di mana N itu adalah harmonik dan ke N adalah rumus sebagai berikut. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini adalah penyearah gelombang atau rectifier merupakan bagian dari catu daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC menjadi tegangan searah atau DC. Komponen yang berfungsi sebagai penyearah adalah dioda. Penyearah gelombang penuh memiliki ciri gelombang satu puncak dan satu lembah. Terdapat dua jenis penyearah gelombang penuh, yaitu jenis bridge dan CT. Analisis rangkaian penyearah gelombang penuh dapat disimulasikan menggunakan software Proteus profesional yang dapat membuat simulasi rangkaian secara lengkap dan dapat digunakan sebagai pembanding hasil dari simulasi sungguhan. Kurang lebih seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum